Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini Pak ada apa di dalam kegiatan pendidikan guru penggerak ini ada apa namanya, kebetulan ada tugas di modul 3.1 yaitu tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Jadi Pak di sini kami ditugaskan untuk mewawancarai Bapak sebagai pimpinan di sekolah SMP Negeri 3 Kota Bengkulu ini. Nah, bagaimana Bapak yaitu mengambil keputusan itu dari kasus-kasus yang terjadi di sekolah kita, gitu, Pak. Nah, kemudian langsung saja mungkin ya Pak ya pertanyaannya yang pertama. Ya, silakan. Ya. Yang pertama Pak, mungkin selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral, seperti itu Pak. Nah, terima kasih. Ini masalah kasus moral atau etika yang ada di sekolah. Terlebih dahulu tentu diidentifikasi dulu kasus-kasus apa kira-kira yang dihadapi oleh sekolah. Jadi ada kasus tentang etika, tentang moral. Tentu kasus itu dipilah-pilah dulu. Nah, kasus seperti apa? Tentang anak bolos, anak yang malas belajar, anak yang bullying, itu tergantung kasusnya. Kalau kasus-kasus berat itu langsung diproses oleh BK atau bimbingan dan konseling. Kalau kasus-kasus ringan ya, di sekolah ini seperti bolos, seperti yang lain-lain, itu kasusnya dimulai dari tindakan yang paling bawah terlebih dahulu. Jadi kasusnya itu diserahkan kepada guru piket terlebih dahulu. Setelah itu baru naik ke wali kelas. Jadi berjenjang kasus yang ada di sekolah tentang etika moral ya, etika moral anak-anak, bukan kasus-kasus yang lain. Nah, itu salah satu efek jerah. Kalau kita laksanakan seperti itu salah satu efek jerah bagi anak-anak. Di sekolah kita ini ada namanya tata tertib sekolah. Tata tertib sekolah itu ada poin-poin yang kita laksanakan. Bagi poin-poin yang terlalu besar, yang lebih dari aturan-aturan, itu anak tersebut ada peringatan-peringatan, ada panggilan-panggilan orang tua, kemudian tidak bisa dibina lagi. Mungkin anak-anak tersebut akan dikembalikan kepada orang tua. Itu tentang kasus etika moral. Terima kasih. Jadi intinya Pak, kita pilih-pilih dulu ya Pak kasusnya, termasuk etika ataupun moral anak. Ya, gitu Pak ya. Dan berjenjang, kalau masih ringan kelas atau menunggu piket, kalau sudah berat ke BK ya Pak ya. Iya ya. Kalau moral tadi itu seperti bullying istilahnya. Nah, jadi moral itu yang sifat dengan karakter anak-anak yang nakal, yang istilahnya masalah moral lah. Kalau masalah yang lain, nah itu bisa nantinya misalnya terlambat datang. Tadi telah istilahnya alfa berapa kali, itu sesuai dengan tata tertib sekolah. Iya betul ya Pak. Jadi yang juga kalau pas kenaikan kelas ya Pak ya, tentunya kalau anak yang terlambat kita juga dilema juga, kadang-kadang harus dibina terlebih dahulu, baru ya kalau kehadirannya kurang tentunya ya harus juga, kadang-kadang wali kelas itu dilema juga gitu Pak. Ya. Yang mau naikkan dari kasihan kan sama anaknya gitu Pak. Ya, terima kasih. Tentang kenaikan kelas itu sudah saya sampaikan dengan guru-guru, dengan wali kelas, dengan BK. Itu
itu jangan nanti pas waktu naik kelas nanti ada masalah dengan anak-anak. Jadi anak-anak yang alfanya sering atau terlalu banyak itu perlu kepedulian oleh wali kelas. Wali kelas harus jemput bola, harus datang ke rumahnya bekerja sama dengan BK. Jadi harapan Bapak untuk kenaikan kelas nanti, jadi anak-anak tidak ada lagi bermasalah. Jadi dari awal sudah kita wanti-wanti dari awal pembelajaran, dari awal semester untuk kenaikan kelas itu sudah saya sampaikan dengan BK, wali kelas, dan guru yang lain. Jadi jangan nanti untuk kenaikan kelas nanti anak ini muncul beberapa anak yang alfanya terlalu banyak sehingga anak-anak tersebut tidak bisa naik kelas. Terima kasih Pak. Mungkin langsung ke pertanyaan kedua ya Pak. Ya, ini yang kedua. Nah, selama ini bagaimana Bapak sebagai pimpinan menjalankan pengambilan keputusan di sekolah kita ya Pak, terutama pada kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan gitu Pak. Gimana Bapak dalam mengambil keputusan? Ya, tergantung dari keputusan apa kira-kira yang kita lakukan. Ya, mungkin di sini kan apa namanya sama-sama benar kepentingan, misalnya contohnya soal les gitu Pak. Nah, di di Dignas nggak boleh, sedangkan orang tua murid mau melaksanakan les seperti itu Pak. Ya, terima kasih. Masalah ada dua keputusan yang kepentingan itu antara surat edaran dari Dignas atau surat edaran Pak Wali Kota tentang pelaksanaan les di sekolah. Kalau edaran dari Pak Wali Kota atau edaran Kepala Dignas Pendidikan Kabupaten Kota Bengkulu itu dilarang sekali untuk melaksanakan les di sekolah. Kemudian ada kebijakan lain, orang tua siswa ada yang mau minta les di sekolah. Jadi itu saya juga sebagai kepala sekolah juga berhati-hati mengambil kebijakan. Jelas Bapak sebagai kepala sekolah akan mengikuti surat atau keputusan dari Pak Wali Kota atau surat edaran dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Terima kasih. Ya Pak. Jadi harus mengikuti ya Pak ya dari keputusan atasan. Baik Pak, mungkin untuk pertanyaan ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam mengambil keputusan yang tadi ya, tentang kasus-kasus. Contoh tadi Bapak mengambil Ya, kalau ada kasus, ada masalah yang perlu disampaikan kepada guru-guru, tentu kita tidak boleh mengambil keputusan sendiri. Kita akan adakan musyawarah dengan Dewan Guru beserta TU, hingga hasilnya nanti keputusan itu merupakan keputusan bersama. Jadi bukan keputusan kepala sekolah. Ada bisa dilakukan dengan keputusan kepala sekolah dan kebijakan kepala sekolah, bisa tidak. Kalau seandainya kebijakan itu berpengaruh kepada yang lainnya atau kegiatan-kegiatan lainnya, lebih baik kita akan melaksanakan secara musyawarah untuk mengambil keputusan. Betul ya Pak. Jadi ada ilmu baru bagi saya Pak. Jadi jangan mengambil keputusan sepihak gitu ya Pak ya. Jadi harus diputuskan secara bermusyawarah. Kemudian ya tentunya yang berpihak kepada murid gitu Pak ya. Baik Pak, yang selanjutnya pertanyaannya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan hal efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang dilema etika tadi Pak? Itu yang dari awal sudah sampaikan yang efektif tadi. Salah satunya itu ada kalau masalah anak-anak, masalah etika tadi, etika moral tadi, mungkin ada namanya studi kasus, itu dengan
wakil kepala sekolah, dengan guru BK, dengan wali kelas tentang kasus moral, tentang kasus yang terlalu berat, sehingga anak-anak itu yang punya kasus itu bisa beri peringatan pertama, peringatan kedua, dengan catatan itu akan dilaksanakan oleh guru BK. Seandainya juga tidak bisa anak-anak masih juga melaksanakan kasus moral, itu akan kita kembalikan kepada orang tua setelah kita melakukan pembinaan kepada kasus etika moral tadi. Kita ambil data dulu tentunya Pak, kemudian kenyataannya kasus-kasusnya tadi ya kan Pak. Nah, jadi itu baru kemudian nanti diputuskan kalau memang nggak bisa lagi dibina ya kita kembalikan kepada orang tuanya. Ya. Baik Pak, menarik sekali ya Pak ya. Jadi yang kelima Pak, ini kan ada hal-hal apa saja yang merupakan tantangan bagi Bapak, yaitu sebagai pimpinan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus itu, dilema etika itu. Mungkin ada tantangannya. Tantangan itu, tantangan yang pertama dari orang tua, salah satu dari orang tua. Kemudian tantangan kedua mungkin yang kedua mungkin anak ini sudah dikembalikan kepada orang tua, mungkin dia akan di satu sisi mungkin anak-anak tersebut mungkin lanjut sekolahnya atau tidak lanjut sekolahnya. Jadi dilemanya benar itu. Jadi kalau anak-anak sudah dikembalikan orang tua, tantangan saya itu selaku kepala sekolah itu berupa apa namanya itu? Kadang-kadang orang tua tidak mau anaknya dipindahkan. Jadi tantangan moral juga bagi saya, karena anak-anak tersebut terlalu istilahnya di sekolah kita ini mungkin terlalu parah, mungkin tingkah lakunya membuat onar, buat kawan-kawan yang lainnya terganggu. Ya boleh buatlah. Kalau itu saya laksanakan dengan dengan lembut, dengan musyawarah dengan guru-guru yang berkaitan, yang bersangkutan. Jadi ada tantangan moral kita ya Pak ya, kepada tanggung jawab sebagai penampilan itu kalau mendidik anak agak susah karena orang tua itu dia sayang sama anak walaupun nakal ya Pak. Ya betul ya Pak. Baik Pak, untuk pertanyaan ke-6, nah apakah Bapak sebagai kepala sekolah memiliki tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Nah kemudian apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat itulah atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Masalah itu berjenjang dulu. Masalah jadwal memang ada, kalau di saya memang ada catatan ya, kalau ada masalah masuk, ada pertemuan dengan dilema kasus tadi, kasus moral tadi, memang ada laporan-laporan dari wali kelas, dari BK, guru BK dan lain-lainnya, mungkin akan tercatat dalam catatan kepala sekolah. Ada terjadwalnya, mungkin ada di BK jadwalnya. Tapi seandainya guru BK sudah menyampaikan kasus itu kepada kepala sekolah, mungkin ada catatan sendiri bagi Bapak di buku kepala sekolah. Berarti tergantung juga apa kasus juga ya Pak ya. Ya. Kalau ringan aja kayak Bapak tadi, kalau bolos-bolos aja kan. Ya itu. Tergantung kasusnya. Kalau kasusnya berat, itu tidak bisa diapakan lagi. Itu namanya ada pertemuan-pertemuan yang lain. Dan ada catatan BK atau catatan Bapak sendiri. Ya, ada catatan saya sendiri. Ya, gitu ya Pak. Kemudian yang ketujuh ya Pak, kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan, yaitu dalam kasus-kasus tadi Pak, dilema etika tadi?
ada terlibat, banyak yang terlibat di dalamnya. Untuk mempermudah kasus tersebut banyak yang terlibat dalamnya. Yang pertama itu ujung tombaknya, yang pertama itu BK, bimbingan konseling. Bimbingan konseling itu akhir dari kasus-kasus yang tadi. Yang pertama di awal saya sampaikan, kasus ini berjenjang, bukan langsung ke guru BK. Jadi bertahap-tahap, mulai dari piket, wali kelas, kemudian guru BK, kemudian terakhir baru melibatkan seluruh wakil kepala sekolah, wali kelas beserta guru BK. Itu tatapnya. Jadi berjenjang ya Pak ya, Ya, berjenjang. kasus tadi, kemudian ya itu tadi tentunya semua stakeholder di Ya. sekolah yang terlibat itu ya mengambil keputusan. Ya. Kemudian ya Pak, ini pertanyaan yang terakhir ini Pak. Nah, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, nah kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bapak petik ya dalam mengambil keputusan dilema etika tadi? Ya. Pembelajaran yang saya petik itu mungkin untuk mengambil keputusan itu supaya keputusan ini tidak terlalu mengambang, itu dengan cara tadi, dengan cara bermusyawarah dengan kawan-kawan tadi. Nah, itu pengalaman Bapak. Jadi kalau Bapak sendiri tidak mungkin untuk melaksanakan, walaupun bisa dilaksanakan dengan kebijakan kepala sekolah, tapi Bapak tidak dengan mengikutkan stakeholder di sekolah untuk mengambil keputusan. Jadi pengalaman Bapak itu dengan catatan, salah satunya pengalaman itu beberapa siswa sudah Bapak keluarkan dengan kasus seperti itu. Alhamdulillah sampai sekarang anak-anak tersebut sudah sekolah tempat-tempat yang lain, tidak ada protes dari orang tua. Alhamdulillah karena orang tuanya sudah oke. Jadi pengalaman itulah yang saya gunakan untuk ke depan nantinya. Jangan nanti pengalaman Bapak itu nantinya akan berseberangan dengan kawan-kawan yang lain. Terima kasih. Ya. Terima kasih banyak Pak ya, banyak pelajaran yang saya petik hari ini ya Pak. Jadi Bapak dalam memetik dan pembelajaran tadi tentunya harus dengan keputusan bersama ya Pak. Jadi tidak sepihak saja. Gitu ya Pak ya. Ya, setiap mengambil keputusan kalau Bapak itu dilaksanakan dengan musyawarah mufakat, jadi tidak bisa diambil oleh kebijakan langsung oleh kepala sekolah. Jadi kepala sekolah di sini tugasnya itu memanage ya, selaku manajemen sekolah. Manajemen sekolah ini itu untuk menjalankan bagaimana sekolah ini bagus, bagaimana sekolah ini baik di mata guru, di anak-anak, serta orang tua serta masyarakat. Jadi dengan cara itu nantinya kita bisa SMP 3 Kota Bengkulu bisa bagus, bisa baik nantinya kalau hasil di sekolah ini bisa keputusan itu dengan cara baik. Terima kasih. Ya, alhamdulillah Pak. Jadi sukses untuk Bapak dalam melanjutkan kepemimpinan di sekolah, kemudian dalam juga memutuskan suatu dilema etika ataupun rujukan moral ya Pak. Dan sukses untuk Bapak maupun kita semua ya Pak. Ya. Sampai 3 sukses. Ya, mantap. Sampai 3 mantap. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Wendel sudah diperkenankan ini di ruangan Ibu ini. Yaitu di sini ya Bu, saya ini ada ada tugas dari kegiatan guru penggerak, yaitu mengenai modul 3.1.
mengenai pembelajaran berbasis pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Nah, jadi saya ini mau wawancara Ibu Helen ya. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin nanti saya dapat pengalaman ataupun ilmu dari yang Ibu sampaikan nanti. Nah, mungkin langsung saja ya Bu ya. Baik, boleh. Iya. Saya yang pertama. Nah, ini pertanyaannya, selama ini bagaimana Ibu Helen dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral? Kalau identifikasi kasus seperti itu, yang jelasnya yang terpantau di panca indera kita kan, lagi kita sebagai pemimpin tentunya orientasinya ke guru kan, ke tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Kalau masalah ke murid, mungkin memang betul juga terintegrasi, tetapi kalau di murid itu dia berjenjang, jadi kita mendapatkan laporan berjenjang dari misalnya dari guru mapel kalau SMP kan, kemudian wali kelas, kemudian nanti ke BK ke kesiswaan, atau nanti identifikasinya dari situ, di laporan-laporan pihak-pihak terkait. Tapi kalau ke guru lebih ke pemantauan tupoksinya masing-masing dan disiplin. Identifikasi ya Bu ya, berapa orang, kemudian kalau guru ya dipantau lewat tupoksinya. Nah, baik ya Bu. Kemudian yang kedua ini Bu, nah selama ini, bagaimana Ibu Helen menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Ibu ini di SMP 21 ini, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Kalau dilema etika memang benar versus benar, ya kan? Ya, Nah, jadi itu sama aja dengan win-win solution lah ya, kalau bahasa kita sekarang itu. Nah, ketika ada hal-hal yang seperti itu, saya lebih cenderung ke diskusi dan kolaborasi. Biasanya kalau ketika mengambil keputusan, ada dulu Pak Supriyanto, dulu kepala sekolah, saya sebagai wakil dulu, dia selalu menasihati jangan mengambil keputusan ketika pada saat kita marah, jangan mengambil keputusan pada saat kita marah, karena hasilnya itu tidak akan baik, karena berdasarkan emosi kan. Jadi ketika kita menemukan mengidentifikasi kasus seperti itu, biasanya saya akan mengajak diskusi dan kolaborasi pihak yang saya anggap kompeten lah ya di bidang itu, kemudian mencari latar belakang dari kasus itu tadi apa, dari narasumber yang terpercaya, kemudian kita diskusikan, lalu dari diskusi itu barulah pengambilan keputusan. Jadi keputusannya itu kalau saya biasanya saya tidak mengambil keputusan sendiri untuk kepentingan orang banyak, jadi berdasarkan hasil keputusan bersama. Betul, berarti Bu, ini berarti Ibu dalam mengambil keputusan itu ini berdiskusi dulu, kemudian mengambil suatu keputusan yang sudah dimusyawarahkan. Betul. Satu keputusan. Diskusikan. Nah, baik Bu Helen, ini ada pertanyaan yang ketiga. Nah, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu Helen lakukan selama ini? Kalau terhadap guru, misalnya kita mengidentifikasi misalnya guru kurang disiplin, kan? Tentunya biasanya saya meminta pendapat dengan kan yang dekat dengan guru-guru itu kan wakil-wakil kan. Jadi kita minta dulu data-data, hasil analisis data dari beberapa orang yang memang terlibat di situ, yang mengetahui itu. Kemudian kita biasanya berdiskusi, kemudian meminta pihak ketiga yang misalnya dia punya, si A ini punya terlambat, misalnya mengerjakan tupoksinya, misal masuk kelas. Kita kan tidak tahu nih masalahnya apa. Kalau kita tidak mencari tahu, tentunya kalau kita langsung mencari tahu dengan orang tersebut, kita tidak tahu situasinya kan, kondisinya kan, antara A dengan B, dia menerima dan dia tidak. Ketika seorang kepala sekolah langsung bertanya seperti itu, biasanya tidak berkata dengan jujur gitu kan.
yang terjadi padanya. Nah, cara yang paling efektif adalah mencari tahu siapa yang terdekat dengan dia, dan biasanya kan ada lah apa namanya tercerita lah gitu kan. Kemudian dari situ kita menggali, baru nanti kalau ada apa namanya pas masuknya situasinya tepat, baru kita bicarakan bersama, istilahnya bicara dari hati ke hati, kita diskusi dulu kan sama yang lain. Nah, apa nih keputusan yang paling tepat untuk ini? Ya, jadi buat prosedurnya seperti itu ya, Bu, ya. Jadi dicari dulu. Dicari dulu nih apa nih permasalahannya. Jangan disuruh orang yang langsung cerita ya. Betul. Ya, ya terus cari prosedurnya ya, Bu, ya. Kemudian yang keempat ini Bu Ellen, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan hal efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang efektif ya, Bu? Hal-hal yang efektif dalam pengambilan keputusan. Iya. Saya kira kalau hal-hal yang efektif itu adalah seperti tadi kita berdasarkan data dan kita memandang dari berbagai sudut pandang orang lain gitu kan, bukan dari sudut pandang kita sendiri. Karena ketika ada suatu permasalahan, belum tentu pandangan kita memang benar dan memang untuk kebaikan dan untuk kebajikan. Nah, kita tanya dulu dengan beberapa senior, misalnya yang seperti saya katakan tadi, yang kita anggap kompeten, yang kita anggap empati dan simpatinya jalan gitu kan. Nah, dari situ baru kita telaah dulu tuh kan, kita analisis, kita telaah, kemudian kita pikir-pikir dulu, kita timbang-timbang gitu. Oh, kalau A keputusannya begini akan berdampak seperti ini. Kalau ini yang kita ambil akan berdampak seperti itu. Jadi itulah tadi, butuh sekali yang namanya apa ya? Istilahnya itu apa? Analisis lah ya, analisis kebutuhan. Jadi seperti itu. Jadi ditimbang dulu ya, Bu, ya. Iya, ditimbang dulu mana yang terbaik, mana yang terbaik. Ya. Dan ya dicari dulu fakta-fakta yang Gitu. ya. Jadi sebelum hal efektif yang bisa kita lakukan dalam mengambil keputusan. Baik Bu Ellen, yang kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau tantangan itu tentunya banyak sekali ya. Yang pertama, pastinya kita sebagai manusia biasa sering merasa ini benar nggak ya? Sanksi ya, maksudnya itu ragu keputusan itu. Kira-kira kalau saya mengambil keputusan ini berdampak ini nggak ya? Nah, satu lagi tantangannya itu adalah saya kalau di sekolah SMP 21 ini ya, saya awalnya merasa insecure gitu kan. Dulu saya di sini sebagai seorang guru, kemudian saya pindah ke sekolah lain, kemudian balik lagi ke sini. Nah, pastinya hubungan emosional dengan guru-guru di sini kan sudah kita anggap seperti keluarga. Jadi ketika ada sesuatu hal, ketika kita harus mengambil keputusan yang harus tegas, nah kita menimbang rasa. Kita menganggapkan ini udah seperti adik kakak lah ya. Kita manggil seperti orang tua kita sendiri, adik kita sendiri. Nah, ketika itu terjadi, dilemanya itu seperti itu, tantangannya itu seperti itu. Nah, itulah perlunya saya mendapatkan masukan-masukan dari orang lain. Mana nih yang baik untuk keputusan kita bersama gitu. Iya, betul. Jadi itu ada tantangan kita. Betul. Keputusan yang kita ambil kadang-kadang yang itu nggak sesuai. Betul. Ya. Jadi itu tadi Ibu sudah merangkul udah seperti keluarga sendiri. Betul. Ya baik Bu, untuk yang pertanyaan ke-6, nah apakah Ibu Ellen memiliki tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Nah, apakah Ibu Ellen langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Nah, kemudian bentuk atau prosedurnya seperti apa? Kalau mengenai dilema etika, kasus-kasus seperti itu kan situasional ya. Jadi kita juga tidak ingin menginginkan kasus-kasus seperti itu kan, diminimalisirkan. Nah, cara meminimalisirkan itu adalah komunikasi yang aktif. Nah, dan kita memposisikan diri
sebagai pimpinan itu adalah sebagai mitra, bukan sebagai atasan dan bawahan. Nah, dengan membuat kondisi yang seperti itu memungkinkan percikan-percikan konflik ya. Manajemen konflik itu jalan gitu kan. Nah, dimana kita biar juga guru-guru tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan itu nyaman dengan kita. Jadi kalau tidak ada rasa sungkan, komunikasi lancar, jadi kalau ada apa-apa cepat terdeteksi gitu kan. Kalau kita kaku, kalau kita menjaga jarak dengan guru dan tenaga TU di sini, kita tidak peka kan. Mereka juga merasa sungkan untuk menceritakan hal-hal yang terjadi padanya gitu. Ya, berarti diminimalisir ya, Bu. Iya. Kemudian kalau ada kasus ini kira-kira ini Ibu menjadwalkan atau langsung kalau misalnya kasus yang ringan langsung diselesaikan atau Nah, kalau ke anak-anak, misalnya tuh ada anak tawuran gitu kan, ada anak yang berkelahi. Kalau menyangkut masalah anak dengan orang tua, biasanya saya harus diselesaikan pada saat itu juga. Itu tadi kalau sudah masalah dengan di luar, tentunya kita melibatkan bin, gitu kan, bisa, gitu kan. Kemudian pernah di sini dulu cerita ya Bu Eva ya. Jadi anak SMA 4 dengan SMP 21 tuh hampir tawuran di sini. Nah, saya langsung menghubungin mencari, saya kumpulkan wakil-wakil, kemudian siapa yang ada kontak di kepala sekolah atau kesiswaan di SMA 4 langsung dihubungi, dan kemudian kita langsung ketemu, kemudian bawa koordinasi bagaimana yang terbaik, memanggil orang tua. Pokoknya kasus itu secepatnya diselesaikan kalau mengingat murid gitu kan. Tapi kalau guru tentunya kita step by step, pelan-pelan, pendekatannya pelan-pelan. jadi nggak bisa langsung. Nggak bisa. Harus ada waktu. Harus. Karena pembelajaran orang dewasa gitu kan, TOD kan. Kalau yang murid wajib Langsung, karena itu melibatkan orang tua. Orang tua kan pasti maunya cepat ini diselesaikan. Mungkin kita tunggu besok mau. Jadi nanti pusing di keluarganya. Betul. Apalagi di zaman sekarang mau viral-viralkan kan cepat Iya, kan. betul. Ya, itu ya Bu Ellen. Kemudian yang ketujuh Bu Ellen, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu Ellen dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kalau ada beberapa orang, kalau saya boleh katakan, saya bersyukur dengan keadaan saya sekarang, saya dikelilingi orang-orang yang baik. Nah, dan terutama teamwork itu kan dimulai dengan wakil kan, kemudian ada kepala TU, ada pembina OSIS. Nah, mereka alhamdulillah sangat saya anggap kompeten dalam menghadapi situasional yang seperti itu, dan saya banyak sekali meminta pendapat mereka dan memang itu benar gitu kan, dan berefek gitu kan, dan saya merasakan efek itu, ya saya tidak salah pilih. Teamwork yang bagus Yang solid lah. Yang solid ya. Bisa juga mungkin dari faktor-faktor yang lain ya. Yang mau. Ya. Baik, ini Bu Ellen ada satu lagi nih Bu pertanyaannya. Nah, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu Ellen petik dari pengalaman Ibu Ellen dalam mengambil keputusan dilema etika? Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu Ellen petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Pastinya kalau dilema etika itu pasti akan kita temui dimanapun, terutama misalnya kita sebagai pimpinan. Jadi kalau yang representatif ya sebagai pimpinan itu tadi, ketika kita menghadapi situasi seperti itu, kita jangan emosi, mengambil keputusan terburu-buru, dan memang kita harus merefleksikan diri kita dulu nih gitu kan. Kemudian kita juga misalnya kita sudah ada pendapat, kita utarakan dengan tadi yang orang kita percayakan atau kompeten yang kita anggap bisa lah membantu kita. Nah, kita meminta umpan balik dari orang tersebut. Kira-kira ini bisa nggak nih keputusannya seperti ini gitu kan. Jadi kalau misalnya
ada orang lain yang oh sebaiknya begini, nah, kita menghargai lah pendapat dia kan, dan kita harus menurunkan ego kita tadi, dan kita ini dulu nih apa namanya, kita berdasarkan fakta tadi kan, dan kita harus menerima itu gitu kan. Jadi memang sebagai, kalau kita memikirkan ego, masih pimpinan loh di sini tidak nurut bla 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 gitu kan. Nah, itu nggak bisa, karena sekarang itu kepala sekolah itu bukan posisinya, bukan atasan dan guru itu bawahan, tapi mitra kerja kan. Kesetaraan benar, kita harus bermitra, jangan menganggap seperti dulu kolonial yang ini kan, pribumi gitu. Ini sudah zaman udah berubah Betul, ya. betul. Ya, sudah Mulai ke betul zaman merdeka ini, banyak kolaborasi. Ya itu Ibu Ellen, saya banyak mengucapkan terima kasih. Terima kasih juga Ibu Eva sudah atas mengganggu kedatangan di waktunya. Ya mudah-mudahan ya terus semangat saya dalam kegiatan pagi Pak Ibu, banyak sekali kegiatan. Saya juga terima kasih, semoga kita terus semangat, terus konsisten, terus mendapatkan mindsetnya berubah, dan terus bergerak dan bergerak. Terima kasih Bu ya. Oke. Ya. Iya.